Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur untuk kasih sayang Tuhan di pagi yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini. Melalui refresh kita akan membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan diperlengkapi oleh firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kami menjalani kehidupan kami. Dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus, kami memahami makna firman Tuhan ini sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan benar. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan kita pada pagi ini dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16. Firman Tuhan demikian. Kemenangan orang Israel melawan orang-orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian bacaan firman Tuhan yang menjadi penekanan kita di ayat 12. Saya bacakan kembali. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Ini menjadi tema kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sangat mengherankan ketika bangsa Israel bisa menang dari bangsa Amalek. Mengapa? Bangsa Israel yang mantan budak Mesir, bangsa pekerja dan pembuat batu bata yang tidak punya pengalaman serta keterampilan di dalam berperang. Kok bisa menang perang melawan orang Amalek yang adalah bangsa yang sangat berpengalaman dan terampil dalam berperang? Meskipun kemenangan tampaknya mustahil, tetapi faktanya bangsa Israel mantan budaklah yang menang dalam peperangan itu. Lalu apa yang membuat mereka menang? Bangsa Israel dapat menang bukanlah karena kehebatan mereka, bukan.
tetapi karena tindakan Tuhan yang memberkati usaha perjuangan mereka. Itu terbukti ketika Musa telah mengangkat tangannya kepada Tuhan, maka kalalah orang Amalek. Ketika Musa merasa lelah dan tidak mengangkat tangannya, sebaliknya yang terjadi, kalalah orang Israel. Dengan mengangkat tangannya kepada Tuhan, Musa menunjukkan ketergantungan dan imannya kepada Allah. Kekuatan dan kemenangan mereka hanya terjadi ketika terus-menerus mendekati Tuhan dalam doa, iman, dan juga ketaatan. Musa berhenti berdoa, berhenti pula aliran kuasa ilahi kepada umatnya. Bukti kehidupan yang berserah sepenuhnya ialah berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mengangkat tangan membuktikan kita berada di pihak Allah. Betapa lemahnya kita manusia yang tidak berdaya menghadapi dan menjalani pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ini jugalah yang dikatakan oleh Roma pasal 8 ayat 3. Roma pasal 8 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenyataannya kita sering kalah dalam perang menghadapi masalah dan pergumulan. Mengapa? Sebab kita menghadapinya dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ada pula ketika mengalami pergumulan dan masalah, merasa kecil hati dengan segala kelemahan dan merasa tidak ada harapan. Bukannya bersandar pada kemampuan dan kekuatan Tuhan. Strategi yang berhasil untuk menghadapi semua pergumulan adalah memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah. Kemenangan dan kekuatan dalam menjalani hidup dan menghadapi pergumulan hanya kita peroleh ketika mengangkat tangan kita dalam doa kepada Tuhan. Selanjutnya, tidaklah cukup kalau hanya meminta dalam doa tanpa usaha. Dan tidak cukup pula kalau hanya mencari atau berusaha tanpa meminta kepada Allah. Usaha yang dilakukan dan diupayakan juga memerlukan kerjasama dengan sesama agar bisa berhasil. Ketika tangan Musa terangkat untuk berdoa kepada Tuhan, maka menanglah umat Tuhan. Ayat 11. Musa punya keterbatasan untuk dapat bertahan. Tangannya supaya bisa tetap di atas. Mengetahui bahwa Musa kelelahan, maka berinisiatiflah Harun dan Hur mengambil batu untuk menopang dirinya dan juga tangannya. Di sini nampak adanya kerjasama dan saling membantu antara Musa, Harun, dan Hur. Bila bekerja sama, tidak hanya terasa ringan, tetapi juga melegakan dan memberikan semangat. Sebab mengetahui bahwa ada yang bersama dengan kita dan mempedulikan kita. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi kemenangan dapat diperoleh dengan bersandar, berserah, dan berdoa kepada Tuhan.
kemudian berjuang, berusaha, dan bekerja sama dengan orang lain. Tuhan mengaruniakan berbagai talenta kepada setiap kita manusia. Dengan talenta itu, maka kita dapat bekerja sama, saling menolong, saling membantu untuk mendapatkan solusi setiap pergumulan ataupun masalah yang kita hadapi ataupun saudara-saudara kita yang lain menghadapinya. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dan berserah, berusaha dan bekerja sama dalam setiap pergumulan dalam hidup. Haleluya, Tuhan menolong kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga. Waktu Tuhan berikan kepada kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami terus mengangkat tangan kami kepadamu, menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang selalu mengandalkan akan Tuhan. Kami sadar betapa terbatasnya dalam menjalani hidup ini, bahkan ketika kami menghadapi berbagai pergumulan atau masalah dalam kehidupan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Sebab jika Tuhan berada di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Karena itu ya Bapa di sorga, ingatkan pula kami. Ketika kami menghadapi berbagai pergumulan dan masalah, kami pun juga dapat terus melibatkan orang lain. Sehingga orang lain dapat menolong kami, memberikan solusi dan jalan keluar. Sebab orang lain di sekeliling kami, Tuhan hadirkan pula menjadi alatmu. Kami bekerja sama sehingga dapat saling menolong dan keluar dalam setiap permasalahan. Kami akan menjalani aktivitas dan tanggung jawab bersama dengan Tuhan. Kami dapat melakukannya dengan baik, memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, memberkati keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu. Damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Menolong orang-orang yang bergumul karena sakit sehingga dikuatkan. Dan melalui kuasa dan pertolongan Tuhan, mereka pun juga boleh disembuhkan. Ini doa kami, dengarkan kami yang berseru. Di dalam kasih anak Yesus Kristus, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kepada Bapa di sorga.